subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, kapal patroli Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan menyelamatkan 115 TKI ilegal dari Malaysia di Pulau Jemur, perairan Selat Malaka. Ya, evakuasi kapal syarat muatan ini berlangsung dramatis. Inilah kapal kayu motor Sinar Utama yang diselamatkan kapal patroli Lanal Tanjung Balai Asahan di Pulau Jemur, perairan Selat Malaka, Sabtu kemarin. Dari hasil pemeriksaan, kapal kayu ini mengangkut 115 orang pekerja migran tanpa dokumen resmi atau TKI ilegal yang sedang dalam perjalanan pulang dari Malaysia. 115 TKI ini terdiri dari 80 laki-laki, 31 perempuan, dan 4 balita. KM Sinar Utama selanjutnya dibawa ke Lanal Tanjung Balai Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mengelabui petugas, para penumpang disembunyikan di palka kapal. Rencananya mereka akan bersandar di pelabuhan tikus di sekitar Tanjung Balai. Nakoda kapal bersama 3 anak buahnya diamankan petugas. Setelah kami periksa sampai di sini bersama-sama dengan tugas dari imigrasi, kami periksa ternyata masih ada lagi yang bersembunyi. Sehingga total akhir sekarang jumlah pekerja migran ilegal ini diperkirakan sekitar 115 orang. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, petugas menyemprotkan disinfektan dan pemeriksaan rapid antigen. Para TKI ilegal akan diserahkan ke kantor imigrasi sebelum dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Muhammad Rivaldi, siswa SMKN 2 Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dasar komunitas pecinta alam Sanggar Kreatif Anak Rimba. Rivaldi diduga menjadi korban kekerasan fisik dalam pelatihan itu. Duka menyelimuti keluarga Muhammad Rivaldi, siswa SMK Negeri 2 Luwu Timur, yang meninggal saat mengikuti pendidikan dasar pencinta alam bersama komunitas pencinta alam Sanggar Kreatif Anak Rimba atau Sanggar Luwu Timur. Rivaldi diduga menjadi korban kekerasan fisik dalam pelatihan itu. Kabar meninggalnya Rivaldi diketahui keluarga dari media sosial. Sebelumnya diketahui jenazah Rivaldi diantar oleh 2 orang diduga panitia diskar ke Puskesmas Tanah Lili. 2 orang itu kemudian meninggalkan korban begitu saja. Selain Rivaldi, ada 14 peserta diskar lainnya yang ikut menjadi korban kekerasan. Salah satunya adalah Ricky yang kondisinya kini memprihatinkan. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak polisi maupun SMK Negeri 2 Luwu Timur mengenai kasus ini. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur membubarkan kegiatan Diklat Pancasila pasca tewasnya 2 mahasiswa peserta Diklat. Pihak universitas akan memberi tindakan tegas kepada mahasiswa yang terlibat. Ayo Risa, Julna Risa, Julna Risa. Ayo semangat Jul. Semangat. Pihak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur menyatakan kegiatan Diklat pencaksilat ilegal tanpa izin universitas. Setelah mendengarkan hasil penyidikan Satreskrim Polres Batu terkait temuan unsur pidana dalam proses Diklat, pihak universitas akan memberi sanksi tegas pada mahasiswa yang terlibat. Akan segera mendalami apa yang telah didapatkan data oleh kepolisian untuk memberikan sanksi akademik kepada mereka yang terlibat secara langsung berkenaan dengan tadi disampaikan persoalan kelalaian yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Diklat pencaksilat yang digelar di Bumi Perkemahan Coban Rais, Kota Batu pada pekan lalu berbuntut panjang. 2 dari 41 peserta yang mengikuti Diklat meregang nyawa.
Dua mahasiswa tersebut adalah Miftah Rizky Pratama asal Bandung, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah, dan Faisal Latiful Fakri asal Lamongan, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Selain tidak mendapat izin dari universitas, kegiatan diklat yang digelar juga tidak mengantongi izin dari kepolisian dan juga Satgas COVID-19. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Tangerang Selatan berhasil menangkap pelaku pembunuh warga negara asing yang jasadnya ditemukan di rumahnya dengan penuh luka akibat senjata tajam. Pelaku merupakan mantan karyawan yang tega menghabisi nyawa majikannya. Wahyu Apriansyah tertunduk lesu saat digiring ke Mapolres Tangerang Selatan pada Minggu siang. Pemuda berumur 22 tahun ini ditangkap lantaran menjadi otak pembunuhan terhadap warga negara asal Jerman yang merupakan majikannya sendiri. Dari pengakuannya, pelaku nekat membunuh majikannya lantaran sakit hati karena sering dihina. Dari tangan tersangka, polisi menyita kampak yang digunakan pelaku menghabisi korban. Motif pelaku merasa sakit hati karena sering dikata-katai dengan kata-kata kotor dan dengan perbuatan-perbuatan yang menurut pelaku itu sangat menghina dirinya. Pelaku udah kenal korban atau belum, Pak Kapolres? Sebelumnya pelaku adalah kuli harian lepas di rumah korban. Sebelumnya, pasangan suami istri warga perumahan Giriloka 2 Serpong, Tangerang Selatan ditemukan tewas penuh luka bacok di rumahnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang anggota Polres Padang Panjang, Sumatera Barat menembak seorang wanita di Pekanbaru Riau. Korban selamat dan menderita luka di bagian mata. Insiden penembakan ini terjadi di Jalan Kuantan Raya, Pekanbaru Riau, Sabtu sekitar pukul 3 pagi. Akibat penembakan ini, seorang wanita terluka di bagian pelipis mata. Selain melukai korban, tembakan yang dilepaskan pelaku juga merusak kaca mobil taksi online. Oknum polisi berinisial AP berpangkat Bribda ini diketahui menginap di salah satu hotel di Pekanbaru dan melakukan pemesanan teman kencan melalui aplikasi micet. Setibanya di hotel, keduanya kemudian cekcok hingga oknum polisi marah dan melepaskan tembakan. Akibat dari penembakan tersebut mengakibatkan yang pertama kerusakan pada kendaraan, sebuah kendaraan Exover Suzuki, kemudian mengenai ban dan mengenai di kaca bagian belakang, kemudian yang di kaca bagian belakang ini tembus ke dalam sehingga mengenai salah satu penumpang. Kini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat, sementara pelaku telah diamankan di Propam Polresta Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Diduga keracunan makanan, 3 pegawai rumah makan siap saji di Palembang, Sumatera Selatan dilarikan di rumah sakit. 1 di antara korban keracunan meninggal dunia, sementara 2 lainnya kritis. Tiga orang pegawai rumah makan di kota Palembang, Sumatera Selatan terpaksa dilarikan ke rumah sakit Bari Palembang karena tak sadarkan diri. Korban diduga keracunan setelah mengkonsumsi makanan dari tempatnya bekerja. 2 korban kritis sementara 1 korban meninggal dunia. Polisi yang memeriksa lokasi kejadian masih menyelidiki penyebab pasti kasus keracunan. Untuk sementara dari hasil cek dan olah TKP bahwa korban mengeluarkan usah dari mulut sehingga kita dibawa ke rumah sakit dan satunya telah meninggal dunia, 2 dalam masa kritis, sementara masih dalam perawatan. Sejumlah barang bukti seperti makanan dan minuman dibawa polisi untuk diperiksa di laboratorium. Kasus keracunan ini kini masih ditangani oleh Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pria warga Gresik, Jawa Timur tega menjual istrinya kepada lelaki hidung belang. Pelaku berdalih butuh uang untuk mengobati mertuanya yang sedang sakit.
Aparat Polres Kota Mojokerto menangkap Alfian Zulfikar alias Epen yang tega menjual istrinya kepada lelaki hidung belang di wilayah Kota Mojokerto. Pria 39 tahun asal Gresik ini ditangkap di sebuah hotel di Mojokerto. Dalam pemeriksaan, bapak 3 anak itu mengaku sudah 2 kali menjual istrinya. Sebelumnya tersangka menjual istrinya ke lelaki hidung belang di Surabaya. Pada penyidik, Epen berdalih butuh uang untuk pengobatan mertuanya yang sedang sakit keras. Jujur. 2 kali di mana? Itu dari bulan Maret loh kamu ini. 2 kali di mana Mas? Selain di Mojokerto Mas? Trisam dari bulan Maret 2020. Yang sakit siapa Mas? Ayahnya istri. Ayahnya istri yang sakit. Pria yang kesehariannya bekerja sebagai sopir di salah satu pabrik ini memanfaatkan media sosial untuk menjual istrinya. Modus operandinya, pelaku suami korban menjual istrinya melalui Twitter untuk dijual kepada pria hidung belang, melakukan hubungan trisam, bertemu dengan pria dan janjian membawa istrinya ke hotel di sekitaran kota Mojokerto. Setelah masuk hotel, menerima uang Rp1.500.000. Polisi menyita barang bukti berupa 2 alat kontrasepsi yang sudah dipakai, dompet, uang tunai Rp1,5 juta, 2 buah ponsel, 1 unit sepeda motor hingga spray tempat tidur. Tersangka dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Seorang suami di Karawang tega menjual istrinya kepada pria hidung belang melalui aplikasi online. Pelaku memasang tarif Rp600.000 untuk sekali kencan. AE warga desa Cengkong, Karawang, Jawa Barat ini harus berurusan dengan petugas kepolisian Polres Karawang setelah tertangkap basah oleh warga menjual sang istri kepada pria hidung belang melalui aplikasi online. Tak tanggung-tanggung, pelaku membandrol komolekan tubuh istrinya dengan tarif Rp600.000 untuk sekali kencan di rumahnya. Kasus terungkap saat warga menggerebek rumah pelaku lantaran curiga rumahnya kerap menerima tamu sejumlah pria yang berbeda-beda. Warga masuk ke dalam rumah dan memergoki istri pelaku dengan pakaian minim sedang berduaan dengan pria hidung belang. Warga yang marah kemudian menangkap dan menginterogasi pelaku. Pelaku mengakui dirinya menjual istrinya ke setiap pria hidung belang melalui aplikasi online. Pelaku mengaku menjual istrinya lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Beberapa masyarakat akhirnya datang ke rumah yang bersangkutan, ditemukan bahwasanya istri berada di kamar sudah menggunakan pakaian seksi dengan seorang laki-laki. Setelah itu dimintai keterangan, mengundang kami dari pihak Polres, kemudian kami amankan dan kami perdalam. Ternyata memang betul yang bersangkutan sudah secara tidak langsung menjual istrinya, kurang lebih sudah 10 kali transaksi, setiap transaksi sebesar Rp600.000. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman penjara selama 8 tahun. Pemirsa, seorang pria di Bengkulu nekat menjual tunangannya seharga Rp250.000. Ironisnya, uang tersebut akan digunakan untuk tambahan biaya nikah. Sudah apa itu? Duit aku tuh beli rokok ya. Cuma 20.000 ini? Iya. Mana duit yang dikasihnya tadi? Nggak ada dia ngasih aku. Udah ya aku tadi. Ya ini lah untuk beli rokok ini. 20.000. Kita bilang 2,5. Ini Pak Muda sebelum main tadi. 2,5 mungkin kan? Polisi berhasil menggerebek 2 pasangan bukan suami istri yang berinisial UJ dan RI yang sedang berhubungan intim. Keduanya berhubungan setelah adanya kesepakatan dengan tersangka YO, di mana YO menjual calon istrinya tersebut kepada UJ dengan harga Rp250.000. Ironisnya, YO tega menjual calon istrinya tersebut dengan alasan untuk biaya tambahan nikah. Aparat Polres Kaur dan Polda Bengkulu berhasil mengungkap kasus prostitusi yang terjadi di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Kepolisian bertindak berdasarkan laporan masyarakat sekitar. Hingga kini, kasus tersebut masih didalami oleh Polres Kaur. Beralih ke informasi lainnya soal rumah tangga, pemirsa, niat menjemput anak seorang pria di Agam, Sumatera Barat meregang nyawa. Pria tersebut terlibat cekcok dengan mantan istri dan ditikam sang suami.
Polisi mengamankan RJ 37 tahun tersangka pelaku penganiayaan yang mengakibatkan Arif Kurniawan 38 tahun warga Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tewas dengan luka tusuk senjata tajam di dadanya. Peristiwa berawal saat korban Arif menjemput anaknya di rumah mantan istrinya Rika. Saat berada di dalam rumah, korban Arif terlibat cekcok dengan Rika yang tidak suka anaknya dijemput mantan suaminya hingga terjadi pemukulan terhadap Rika. Tak terima istrinya dipukul oleh Arif, RJ yang berbekal sebilah pisau menghampiri korban, hingga terjadi perkelahian dan menusuk korban. Korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke RSUD Dr. Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi. Polisi mengamankan pelaku bersama barang bukti pisau yang diduga digunakan RJ saat duel dengan korban Arif. Tadi memang dari TKP istri mengalami luka di siku sebelah kirinya. Mungkin itu akibat perkelahian dari suami dan istri yang terkena martil, dan martil tersebut sudah kita amankan, martil atau palu. Untuk kejadian 351 yang mana pelaku dan korban ini adalah suami dan mantan suami, itu yang diamankan pisau. Polisi telah menetapkan RJ sebagai tersangka dan akan dijerat pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. 16 anggota jamaah aliran Hakekok Balakasuta mengaku sadar dan bertobat. Mengantisipasi kemarahan warga sekitar, rumah sekaligus berkumpulnya para jamaah disegel polisi. "16 orang yang tertangkap dalam aliran sesat Hakekok Balakasuta diserahkan ke Tokoh Ulama Banten Abuya Muhtadi untuk dibina. Mereka akan dituntun ke jalan yang benar sambil menunggu keputusan fatwa MUI Pandeglang soal aliran hakak. Mereka akan dituntun ke jalan yang benar sambil menunggu keputusan fatwa MUI Pandeglang soal aliran Hakekok Balakasuta." Pembinaan ini nanti tergantung daripada tingkat kesadaran mereka. Tapi tadi begitu sudah datang di Cidahu, ketemu langsung dan terima langsung oleh Abuya Muhtadi, alhamdulillah mereka sudah sadar. Mereka sudah menyatakan kalau mereka sudah salah jalan dan mereka akan berjanji untuk bertobat. Polisi juga telah menyegel rumah pemilik salah satu pengikut aliran sesat ini untuk menghindari penambahan jemaah lainnya. Terkuaknya aliran ini dari sebuah video yang merekam sekelompok orang tanpa busana berdiam diri di perkebunan di Pandeglang, Banten. Ternyata sekelompok orang yang terdiri dari 8 laki-laki, 5 perempuan, dan 3 anak-anak di bawah umur tengah menjalani ritual aliran Hakekok Balakasuta. Polisi pun menggeledah rumah ketua ajaran Hakekok Balakasuta. Polisi menyita jimat, keris, buku kitab, hingga kontrasepsi. Diduga barang-barang ini dipakai untuk meyakini pengikutnya jika ia memiliki kesaktian. Dari Pandeglang, Banten, tim liputan iNews melaporkan.